Sofa dan juga Mahisti Fadila. Nah, jadi alasan kami datang sini Pak ingin tanya terkait apa saja tentang keimigrasian di sini, tentang cara kelola dan juga ada sedikit pertanyaan tentang paspor Pak. Sebelumnya kalau boleh tahu Bapak dengan siapa nama Bapak? Di sini tanya. Nama saya Reza Mahdi, jabatan saya Kepala Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Ternate. Sebelumnya dari UNRI ya? Iya Pak, dari UNRI Pak. Jurusan Usaha Perjalanan Wisata. Usaha Perjalanan Wisata. Iya, angkatan 23 Pak. Kami baru semester 3. Dengan isi apa-apa saja Pak, dan apakah dari ruang masing-masing Pak ada nggak golongannya apa dari ruang depan di sana? Contohnya ada pembeda nggak antara ruangan imigrasi ataupun buat paspor Pak? Juga nanti bertanya di ruangan ini kayak pembagiannya apa saja, kayak mulai dari cara penanganan dan paspor apakah terpisah dengan imigrasi atau digabungkan gitu Pak? Bisa dengan imigrasi. Imigrasi kan antar imigrasi, paspor itu masuk Di sini juga ya, Pak? imigrasinya. Paspor itu jadi gini ya. Kantor imigrasi Pekanbaru ini kelas 1 ya. Di kantor imigrasinya ada kelas 1 khusus, kelas 1, kelas 2, sama kelas 3 ya. Perbedaan kelas itu dari letaknya di mana, bisa di beberapa provinsi, biasanya di kelas 1 itu belum tentu juga. Tapi rata-rata di beberapa provinsi kelas 1, di kabupaten kota kayak di Siak itu kelas 2 ya. Kemudian dari sisi jumlah pemohon ya, semakin banyak dia berarti ya kelasnya tugas seperti ini. Kemudian dari sisi struktur organisasi kelas 1 khusus ya masih lebih tinggi dan lebih banyak dibandingkan kelas 2 dan kelas 3. Ini semakin bawah semakin. Itu dari sisi struktur organisasi ya. Untuk di imigrasi kelas 1 sendiri itu dipimpin oleh kepala kantor ya, kepala kantor imigrasi Pekanbaru. Kepala kantor ini membawahi 4 seksi dan 1 subbagian. Jadi ada subbagian ini ke subbagian namanya, kepala subbagian tata usaha. Kemudian ada seksi ini, di sini yang namanya seksi TIKIN. TIKIN itu teknologi informasi dan komunikasi imigrasian, seperti humasnya lah. Kemudian ada seksi Inteldatin, intelijen dan tindakan imigrasian. Kemudian seksi Intratuskin, izin tinggal dan status imigrasian. Kemudian yang terakhir Lantaskin, lalu lintas keimigrasian. Ya. Paspor itu masuknya di Lantaskin, lalu lintas keimigrasian. Nah, di bawah kepala seksi ini membawahi lagi dua kasubsi. Nah, kayak saya nih, misalnya di seksi TIKIN, teknologi informasi dan komunikasi. Nah, saya kasubsinya di bawah. Saya kasubsi informasi dan komunikasi, satu lagi kasubsi teknologi informasi. Paspor itu di lantas tim. Dia paspor dan di bandara. Itu bagi dua. Yang bandara tuh di lantas juga. Kemudian di Inteldatim, intelijen dan penindakan. Kemudian kalau Intratuskin, izin tinggal dan status, berarti bawahnya izin tinggal dan status. Ini terkait orang asing. Kemudian sebagian tata usaha ya, itu ya ada kepegawaian, ada urusan keuangan, urusan umum. Makanya Pak, kalau dibilang apakah imigrasi sama paspor itu berdiri sendiri, nah, itu ya karena paspor itu masuk dalam layanan seksi kantor imigrasi gitu loh. Gitu deh. Para imigran itu dari luar Pak, tantangannya. Iya, kalau misalnya tantangan pasti ada lah ya. Nah, karena kan yang kita hadapi kan orang asing, ya bisa aja orang asing itu badannya besar. Kayak Nigeria itu badannya besar, hitung-hitung. Gimana kalau kita mau pengawasan? Tantangannya tentu kita harus SDM cukup 3 pengawasan. Kebetulan juga undang-undang imigrasi yang baru itu memungkinkan kita untuk
menggunakan senjata api sekarang, hanya untuk pengawasan dan pegawai tertentu. Terus selain itu tantangannya ya kadang kita tuh nggak bisa serta-merta tahu gitu. Kalau misalnya orang asing ini datang tujuannya apa, walaupun waktu datang kita sempat wawancara kan, dia mau apa, atau dia mau berlibur misalnya, saya mau vacation misalnya. Tapi pas di sini dia ternyata kerja, kita nggak tahu sebenarnya kan. Nah ketika pengawasan baru kita tahu. Kalau misalnya kita lakukan pengawasan kita nggak tahu. Imigran, Pak? Iya, Pak. Kalau boleh tahu, Pak. Ya sebenarnya kalau pengungsi itu kan dia ditempatkan di namanya community house. Community house itu bisa berbentuk losmen, berbentuk kosan, apapun lah. Jadi kita tempatkan di situ namanya community house. Suatu tempat isinya pengungsi semua dan yang membiayai penginapan, makan, satu tadi dari CSGO. Terkait yang di belakang MTQ kemarin, itu kan pengungsi yang datang belum teridentifikasi dan belum ditempatkan, sehingga dia ya melempar aja kemana-mana gitu di MTQ, tenda gitu. Tapi kan sekarang udah gak ada lagi. Coba kamu cek di sana ada nggak? Artinya kan dia sudah dilakukan pendataan, dan pengungsi ini bukan hanya tanggung jawab dari imigrasi, tapi juga tanggung jawab Pemda, pemerintah daerah, khususnya Kesbangpol. Jadi bersama-sama lah Pemda itu juga mengurusi pengungsi yang ada, khusus pengungsi, karena sesuai peraturan Perpres tentang pengungsi itu tanggung jawab pengungsi bukan hanya dari imigrasi tapi menjadi tanggung jawab Pemda. Bapak pernah lewat imigran ilegal itu masuk ke Pekanbaru dan kayak cara mengatasi itu bagaimana? Tadi kan sudah saya sampaikan tuh, kebetulan kasus yang ada di sini juga ada imigran ilegal ke Malaysia. Tadi Ya. Jadi waktu itu dia datang ke sini sebenarnya mau pulang. Pas kita cek paspornya mati, terus dia nggak ada cap masuknya. Akhirnya kita lakukan tindak pidana, kita lakukan penyidikan dan sudah di penjara dan sudah keluar juga. Nah, setelah keluar baru kita lakukan deportasi. Jadi sudah menjalani hukuman di sini, baru kita pulang paksa lakukan deportasi. Kira-kira nih Pak, di Pekanbaru sendiri itu jumlah imigran kebanyakan itu dari mana Pak? Dan total sekarang itu ada berapa? Kalau total ya kita nggak bisa sampaikan ini lah ya. Nggak bisa ya Pak? Atau dari kebanyakan aja lah Pak? Kalau total orang asing nanti mungkin bisa meledak sih. Betul. Di atas. Kalau kebanyakan ya beda-beda ya. Ada yang dari kalau tenaga kerja asing ada yang dari India, dari Cina, dari India juga, berbagai macam sih. Ada yang dari Malaysia juga. Kalau Malaysia, Arab, Singapura itu lebih kepada banyak keluarga ya. Tapi kalau tenaga kerja asing itu kebanyakan kayak India, kemudian Cina, Rusia, India, banyak. Kalau Rohingya ada juga Pak masalah paspor. Kan kemarin kita dengar yang pernah ramai itu orang-orang Rohingya ya Pak. Nah itu mereka tuh sebenarnya termasuk ke yang ilegal atau legal Pak. Sedangkan kita dengar berita itu bahwa orang-orang sana itu datang itu kayak tiba-tiba ya Pak, jatuhnya kayak datang itu dari kapal gitu Pak, yang dia dari Aceh terus diopernya tuh ke sini Pak. Nah itu sebenarnya penggolongan mereka itu ke legal atau ilegal Pak sebenarnya? Ya sebenarnya kalau Rohingya ini kan
suku ya, suku di Myanmar. Di Myanmar. Jadi ada yang namanya pengungsi. Pengungsi ini artinya dia warga negara asing yang dilindungi sama UNHCR. UNHCR ini PBB. Cerdas juga Nation. Pengungsi ini bisa dikatakan pengungsi kalau misalnya dia sudah tersertifikasi dari UNHCR kalau dia ini pengungsi. Bisa Mas Farhan datang dari mana lah, terserah dari Myanmar gitu ya. Habis itu merasa di Myanmar itu akan dibunuh atau terancam keselamatannya, sehingga Mas Farhan datang ke Indonesia melalui kapal atau apa rombongan dan mengajukan status pengungsi ke UNHCR. UNHCR itu ada di Indonesia. Nah, ketika dia sudah mendapatkan status pengungsi Indonesia, itu nggak boleh deportasi dia, karena itu kita melanggar konvensi PBB yang kita ratifikasi. Karena Indonesia ini salah satu negara yang meratifikasi konvensi PBB terkait pengungsi. Artinya kita tunduk kepada konvensi itu dan kita tunduk dan terhadap peraturan internasional dan tidak boleh mengulangkan pengungsi. Terus ini itu izin tinggalnya kan, itu visanya, itu pelayanan kita, pelayanan visa, pelayanan izin tinggal orang asing. Kemudian selain pelayanan publik ada juga namanya pengawasan, law enforcement, penegakan hukum. Nah, jadi orang-orang asing yang di sini kita juga lakukan pengawasan, penindakan. Kalau kita orang asing yang datang di Indonesia itu bermasalah, jadi kita lakukan pengawasan, baik itu dari sisi dia masuk ataupun dari sisi dia berada di Indonesia. Dia masuknya bermasalah nggak, boleh nggak kita terima, itu kita yang menentukan, boleh ditolak atau boleh diterima masuk ke Indonesia. Kemudian selama dia berada di Indonesia, dia punya visanya untuk berlibur misalnya ya, tapi di sini ternyata dia kerja. Nah, itu kita yang melakukan penegakan hukum, mau kita deportasi atau kita lakukan tindak pidana. Terus yang ketiga, fungsinya juga imigrasi ini sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Artinya kita salah satu instansi yang ada PNBP. PNBP itu penerimaan negara bukan pajak ya, dari paspor, izin tinggal, itu kan orang bayar ke negara. PPP itu kan masuk ke negara. Jadi salah satu fungsinya kita juga instansi yang memiliki PNBP. Mereka itu biasanya paling sering ada nggak Pak kayak buat suatu pelanggaran Pak? Kalau misalnya kayak mereka menetap itu kayak lewat dari batasnya Pak. Misalnya ada yang batas itu misalnya 3 bulan ataupun setahun Pak. Nah itu agak sering nggak mereka buat kesalahan gitu Pak? Jadi yang orang asing itu datang ke sini itu tergantung tujuannya dulu. Ya, ada yang dia tuh mahasiswa. Ya, saya nggak tahu kalau di Unri ada nggak mahasiswa asing. Asing pengalaman belum ada nampak. Kelihatan yang di Suska tuh saya tahu dari Suska, kemudian di Muhammadiyah Riau, kemudian di UIR. Itu ada orang mahasiswa asing. Nah, setahu saya Unri mungkin ada ya. Tapi mungkin bukan di tempat kalian. Kami kayaknya. Terus yang kedua, orang asing ini datang sini berlibur. Tapi kalau di Pekanbaru sih jarang ya, biasanya dia berlibur. Biasanya kalau di Pekanbaru ini dia ada keluarga, ada istrinya orang Indonesia. Biasanya, karena kan historis Pekanbaru dan Malaysia ini kan ya dekat lah kan. Ya bukan menutup kemungkinan suami dan istri kita itu orang asing. Keluarga, juga alasan keluarga. Terus yang ketiga, dia ini bekerja.
bekerja di, kalau di Riau ini kan ada PT RPP, PT Ikat, terus ada PT Palmet, PT besar yang mereka menggunakan tenaga kerja asing. Terus yang keempat, ya banyak ya, ada juga yang alasannya repatriasi dan lain sebagainya. Nah, terkait pelanggaran yang sering itu biasanya overstay. Overstay itu artinya dia melebihi waktu izin tinggalnya. Nah, dia harusnya izin tinggalnya habisnya Senin, misalnya tanggal 1. Tapi dia lewat tanggal 1 dia masih di Indonesia. Nah, itu namanya overstay. Antar imigrasi yang berada di sini sama ya, imigrasi di bandara Pak, ada perbedaannya nggak? Di bandara itu merupakan tugas dan fungsi dari kantor imigrasi ini juga. Jadi di bandara, tugas imigrasi di bandara itu pegawai kantor imigrasi sini. Berarti sama, terhubung ya Pak? Saling terhubung. Bukan Memang memang di sini ya Pak? Bukan di sini, tapi penempatannya tetap di situ. Oh, di bandara ini. Ya, tugas dan fungsinya tadi ya tadi kalau bisa di bandara dia berarti melakukan peneraan tanda masuk bagi orang asing, bagi orang Indonesia, itu tanda keluar juga.